Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar EKG 12 lead beserta varian abnormalnya. Untuk varian abnormalnya ini akan dibahas sekilas ya, karena nanti akan ada pembahasan yang lain karena materinya cukup panjang. Jadi jika pembahasan abnormalnya kita bahas akan menghabiskan banyak waktu. Oke, langsung saja ke materi. Kita langsung. Baik, seperti video di pembukaan tadi ya teman-teman, kita akan belajar tentang dasar-dasar EKG 12 lead normal beserta varian abnormalnya. Sebenarnya ECG ini belajarnya itu mudah kok, yang penting fokus aja gitu. Dan saya berupaya untuk memaparkan sesederhana mungkin. Harapannya nanti teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Oke, di video kali ini saya akan membagi menjadi 5 bab ya. Membagi menjadi 5 bab pokok bahasannya, yaitu satu tentang konduksi listrikan jantungnya, yang kedua tentang berbagai jenis sadapan listriknya, yang ketiga kertas EKG-nya, yang keempat EKG 1 kurva, dan yang kelima EKG 2 kurva. Namun sebelum menginjak ke materi, jika video ini sangat bermanfaat, mohon dukungan subscribe dan like-nya ya. Dan share ke teman-teman kalian jika dirasa penting dan sangat bermanfaat untuk menyelamatkan banyak pasien kita. Baik, bab pertama ya, kita membahas tentang sistem konduksi listrik jantung ya. Dimana di sini ada 5 poin, yaitu SA node, AV node, bundle His, bundle branch, dan serabut Purkinje. Dimana kelima poin ini ada di gambar sebelah kanan ya. Ya, kita akan bahas sekilas satu persatu. Jadi saya akan tandai dulu dengan berbagai warna ya, agar lebih mudah memahami. Oke, kita membahas tentang SA node ini ya. SA node berada di sini ya. Ya, saya lingkarin di sebelah kanan ini gambarnya. Oke. Dia mampu menghasilkan impuls ya, 60 sampai 100 kali per menit. Di mana SA node ini adalah pemicu awal ya, pemicu awal listriknya ya. Dia itu berada di muara vena cava. Jadi kalau teman-teman perhatikan di gambar sebelah kanan ya, itu saya tandai pakai warna ungu. Ini vena cava superior dan ini vena cava inferior. Ya, muaranya ada di sini. Ya, dia berada di situ. Oke, saya hapus dulu. Lalu SA node ini mengantarkan impuls tersebut menuju AV node ini teman-teman. Ya, AV node. Nah, AV node ada di sini ya. Keterangannya ada di sini. Oke, setelah masuk ke AV node, dia langsung menghantarkan ke bundle His. Bundle His ada di sini ya. Bundle His ada di situ, di mana bundle His ini akan bercabang menjadi 2, yaitu yang disebut sebagai bundle branch. Ini ya, poin keempat ya. Bundle branch ini nanti yang sebelah kanan mengalir ke sebelah kanan disebut right bundle branch RBB, dan yang ke kiri disebut left bundle branch yaitu LBB ya. Impuls ini kemudian diteruskan ke serabut Purkinje. Ini serabut Purkinje teman-teman, ke kanan dan ke kiri ventrikel jantung kita, di mana serabut Purkinje ini mampu menghasilkan frekuensi listrik sebanyak 20 sampai 40 kali per menit ya. Jantung kita itu serupa dengan listrik yang kita konsumsi di rumah ya. Jadi kita tahu bersama bahwa listrik yang kita terima, listrik yang kita konsumsi di rumah itu berawal dari pembangkit listrik ya, power plant ya. Entah itu pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga yang lain ya. Dimana pembangkit listrik itu dari power plant sampai ke rumah kita itu turun secara bertahap ya. Kalau listrik itu yang ada di rumah kita itu dari pembangkit listrik ini ya, kemudian diteruskan ke apa istilahnya, sutet ya, dari 12.000 kilovolt ya, 12.000 kilovolt, 12 kilovolt dinaikkan menjadi 400 kilovolt, lalu diturunkan bertahap menjadi 13 kilovolt, ini 13 kilovolt, lalu turun 240 volt, bahkan ada yang 220 volt ya. Nah, jadi kenapa listrik yang ada di rumah kita tuh jadi 220, 240 itu agar bisa menyesuaikan peralatan-peralatan yang kita miliki agar tidak terbakar.
tegangannya terlalu tinggi bisa terbakar barang-barang elektronik kita. Nah, sama seperti listrik jantung kita, dimana dari S anode, kemudian S anode kan 60 sampai 100 tuh, kemudian diturunkan jadi 40 sampai 60 di AV node, kemudian di serabut Purkinje ini ya, saya tanda hijau ini itu 20 sampai 40 kali per menit ya. Kesamaannya adalah begini. Jika power plant itu ya, pembangkit tenaga listrik itu ya, itu kan dia dinaikkan tuh, ada step up, namanya step up transformer dan step down transformer. Ini dia dinaikkan dulu dari, saya hapus, dia dinaikkan dulu dari 12 kV menjadi 400 kV. Kenapa dinaikkan? Karena listrik itu dari pembangkit listrik ke rumah itu jaraknya jauh. Semakin panjang kabel itu nanti tegangannya makin turun, maka dia naikkan dulu. Nah, dinaikkan dengan step up transformer. Biasanya orang listrik bilangnya trafo up ya, sama trafo down. Trafo down ada di sini. Ya, dinaikkan dulu menjadi 400, kemudian bertahap menjadi 13 kV, kemudian diturunkan bertahap menjadi 240 bahkan 220 volt ya. Sama kan seperti jantung, dari S anode 60 sampai 100, kemudian turun jadi 40 sampai 60, kemudian turun lagi jadi 20 sampai 40 kali per menit. Ya. Perbedaannya adalah ya, jika listrik yang ada di rumah kita itu ada step up-nya dan ada step down-nya. Tetapi kalau di listrik jantung itu cuma step down aja, jadi 60 sampai 100 menjadi 40 per 60, kemudian turun lagi 20 ke 40. Kenapa dia tidak ada step up transformernya, trafo naiknya? Karena jantung kita tuh tidak besar seperti dari PLTA, pembangkit listrik ke rumah kita yang jaraknya jauh, jaraknya dekat. Maka dia tidak perlu dinaikkan, secara alami tidak perlu dinaikkan voltasenya, bahkan menurun juga. Nah, kesamaannya adalah dia menurun, sama-sama punya step down transformer, diturunkan gitu. Dan yang kedua adalah begini, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya. Jadi kalau misalnya ada ledakan ya, kita nggak minta pada bencana alam, ada ledakan di pembangkit tenaga listrik nih, otomatis seluruh rangkaian listrik yang ada di sini padam sampai ke rumah kita. Yang biasa kita dengar ada pemadaman ya. Nah, itu listriknya padam semua karena sumbernya juga padam, kecuali dia ada genset di rumah. Nah, itu lain cerita ya, ini cerita normalnya saja. Nah, tetapi Allah itu maha pengasih maha penyayang, sehingga kalau kita perhatikan, jika S anode ini ada gangguan dan tidak mampu menghasilkan impuls ya, akan diambil alih oleh AV node. Nah, jika ini S anode tidak bisa menghasilkan listrik lagi, maka tugasnya akan diambil alih, take over, ambil alih tugas di AV node sebesar 4 sampai 60 kali per menit. Jika AV node tidak mampu menghasilkan listrik, jantung pun juga masih bisa bekerja karena Purkinje mengambil alih impuls. Cuma impuls yang dihasilkan Purkinje ini cuma 20 sampai 40 kali per menit, begitu. Nanti apa sih kaitannya kita belajar tentang 60 100, 40 60 dan Purkinje 20 sampai 40? Itu nanti ada kaitannya dengan aritmia, di mana aritmia itu frekuensinya berapa berarti dihasilkan di situ. Begitu teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, perbedaannya antara listrik yang ini dengan jantung kita itu adalah resistance ya. Jadi ini terkait yang tadi saya sebutkan di jaringan listrik, jaringan kabel ya. Jaringan kabel yang begitu panjang ini perlu hambatannya terlalu besar. Semakin panjang kabel, hambatan listriknya begitu besar, sehingga perlu dinaikkan dulu voltasenya ya. Tetapi kalau di kita itu tidak ada hambatan karena luas penampang jantung tidak lebih dari 1 meter persegi kan. Maka tidak ada resistensinya, sehingga tidak perlu dinaikkan voltasenya melalui trafo up. Begitu teman-teman. Di bab kedua ini ya, kita akan berbagi tentang jenis-jenis sadapan EKG.
saat kita diminta untuk melakukan EKG 12 lead ya, pernah nggak sih teman-teman itu kebayang, loh ini kan elektrodanya ada 10 menghasilkan 12 lead ya. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi saya tandai dulu, saya kasih warna biru aja deh. Nah, jadi 12 lead itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu prekordial ini ya, lead prekordial dan lead ekstremitas. Dimana prekordial ini 6 dan ekstremitas ini juga 6. Nah, cuma ada bedanya teman-teman. Sebentar, saya akan jelaskan pelan-pelan. Jadi, kalau kita perhatikan ya, face di gambar yang putus-putus pink itu ya, putus kotak pink sebelah kiri. Bentar, saya tandai dulu ini. Ya, itu kan ada 6 lead tuh. V1 sampai V6. Dia menghasilkan 6 sadapan juga. Jadi 6 elektroda menghasilkan 6 sadapan. Clear di sini, nggak jadi soal. Nah, yang unik ada di sini teman-teman. Saya hapus dulu. Di sadapan ekstremitas. Sadapan ekstremitas ini ya. Sadapan ekstremitas ini ada 4. Jadi ada RA, LA, RL, dan LL. Jadi ada 4. Tapi 4 elektroda ini bisa menghasilkan 6 sadapan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan bahas pelan-pelan ya. Saya hapus dulu tandanya. Jadi kalau kita perhatikan ya, setiap merek itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Kadangkala RA warnanya bukan putih, ada merek tertentu yang warnanya lain mungkin ya. Tapi umumnya itu RA warnanya putih, LA warnanya hitam, RL warnanya hijau, dan LL warnanya merah. Umumnya seperti itu. Saran saya perhatikan tulisan di tiap-tiap elektrodanya. Bisa jadi warnanya lain tapi tulisannya sama. Jadi kita jangan terpacu pada warna, tapi terpacu pada inisial singkatan-singkatan di elektroda tersebut ya. Nah, dari 4 elektroda ini ya, kalau kita perhatikan yang berfungsi secara sadapan itu hanya elektroda RA, LA, LL. Muncullah pertanyaan, loh kalau yang berfungsi cuma 3, berarti 3 menghasilkan 6 dong. Iya, 3 menghasilkan 6. Loh terus elektroda yang hijau ini fungsinya apa dong? Nah, jadi elektroda di kaki kanan itu fungsinya sebagai grounding teman-teman. Jadi untuk kalau ibarat barang elektronik itu sebagai apa ya, groundingnya lah, anti petirnya lah. Kalau rumah itu ada anti petirnya, ada biar kalau kita nonton televisi bahasa kasarnya itu enggak, gambarnya enggak kesemutan lah, biar tajam lah seperti itu. Dan neutral ini ya, elektroda netral ini untuk saat ini mesin-mesin EKG sekarang ini yang canggih-canggih itu, jika netral tidak terpasang dengan baik, sadapan ini tidak akan muncul. Jadi sadapannya akan berbentuk lurus begitu aja kayak asistol. Jadi sebagai ibaratnya apa, kayak activated ya. Jadi activated elektrod ya, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di gambar sebelah kanan ya, elektroda itu tidak harus dipasang di pergelangan tangan ataupun di pergelangan kaki. Bisa dipasang di bahu, nah, bisa dipasang di bahu sini atau di paha. Kenapa bisa berpindah tempat tanpa menghasilkan perbedaan yang signifikan? Nanti kita akan jelaskan perlahan ya. Jadi sadapan ekstremitas ini bisa menjadi 6 itu karena ada lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF ya, dimana yang warna biru ini, sebentar, yang warna biru ini itu adalah sadapan asli waktu ditemukan pertama kali. Dan yang sadapan augmented ini, nah sadapan augmented ini adalah perkembangan dari sadapan asli yang warna biru ini, yang 3 itu, 1, 2, dan 3. Perkembangan teknologi sehingga menghasilkan sadapan baru. Oke, kita akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita fokusnya ke ekstremitas ya. Jadi sadapan ekstremitas itu ya kan kita bagi jadi 2 tuh. Ada sadapan bipolar ya, dan ada sadapan unipolar ya. Sadapan bipolar itu ada 3, yang warna biru ini
ya. Ada 3 warna biru ini, dan sadapan unipolar juga ada 3 yang warna merah, augmented vector itu ya. Nah, saya akan jelaskan perlahan. Saya hapus dulu tandanya. Jadi sadapan bipolar itu, bi itu artinya 2, polar artinya kutub. Ada 2 kutub yang digunakan. Sebentar. Ada 2 kutub yang digunakan. Sedangkan unipolar adalah namanya uni, jadi satu kutub. Perbedaannya di sini teman-teman. Kita ke bipolar dulu ya. Sadapan bipolar ya, yang pertama ya, itu mengukur beda potensial listrik antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, garisnya seperti ini. Sret. Nah, itu namanya lead 1. Kemudian lead 2, saya hapus dulu. Lead 2 itu mengukur beda potensial dari elektrod tangan kanan ke kaki kiri. Ini garisnya. Sret. Nah, itu saluran kedua. Ada 2 kutub, RA dan LL. Oke. Saya hapus lagi. Dan sadapan yang ketiga itu adalah dari LA ke LL, dari tangan kiri ke kaki kiri. Arahnya seperti ini. Mengukur beda potensialnya dari tangan kiri ke kaki kiri. Udah jelas ya? Bipolar udah jelas ya. Oke, kita langsung lanjut ke unipolar. Nah, di sadapan unipolar itu ada AVR, AVL, AVF. Ini ya. AVR itu gampangannya gini, dia mengukur satu kutub aja. Dari jantung ke tangan kanan. Itu namanya AVR. Lalu yang AVL dari jantung ke tangan kiri. Itu AVL ya. Lalu dari jantung ke kaki kiri disebut AVF. Nah, seperti itu. Jadi 3 elektroda ini menghasilkan 6 sadapan. Jadi sudah jelas ya kenapa kok 10 elektroda bisa menghasilkan 12 sadapan EKG. Jadi EKG ini saya sebagai penggiat sejarah yang sedang membuat gerakan sadar sejarah, saya masukkan ini penemunya, namanya William Einthoven, di mana ia adalah penemu awal yang menemukan sadapan bipolar ekstremitas yang asli di lead 1, 2, dan 3. Ia mendapatkan hadiah Nobel Fisiologi Kedokteran pada tahun 1924. Asal teman-teman tahu adalah William Einthoven ini ya, dia itu ada kaitannya dengan Indonesia karena William Einthoven ini lahir di Semarang yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Oke ya, kita patut bangga ya meskipun beliau bukan warga negara Indonesia asli. Saya juga minta maaf ke teman-teman tentang Emanuel Goldberger ini. Saya kesulitan untuk mencari gambarnya, di mana ia berhasil menemukan sadapan baru tambahan ya, yang AVR, AVL, AVF itu ya. Saya kesulitan menemukan fotonya. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu fotonya, bisalah dibagi ke kolom komentar saya ya. Oke, kita menanjak ke bab ketiga. Jadi pada waktu kita akan melakukan perekaman jantung ya, perekaman ECG, hal yang wajib kita garis bawahi adalah yang warna kuning itu teman-teman ya, tentang kalibrasinya ya. Jadi secara internasional ECG itu dikalibrasi dengan kecepatan 25 mm per second dan voltasenya 10 mm per milivolt ya. Jadi perhatikan, bisa jadi settingan ECG kalian sempat nggak sengaja terubah. Jadi pastikan dulu kalibrasinya itu benar. Nah, setelah itu barulah teman-teman melakukan perekaman. Karena apa? Karena jika kalibrasinya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Kecepatannya akan bisa jadi lambat atau bisa jadi lebih cepat. Voltasenya pun juga demikian. Nanti gambar grafiknya pun juga akan berubah, bisa panjang-panjang atau tinggi-tinggi. Nah, itu akan mengubah interpretasi kita nantinya. Bisa jadi salah interpretasi kita. Oke ya, kita langsung ke kertas ECG ya. Jadi kertas ECG itu kalau kita perhatikan di sebelah kanan itu ada 4 panah ya.
Ya, kita belajar ke horizontal dulu. Jadi setiap satu kotak kecil ke kanan, ya horizontal, itu mewakili 0,04 detik. Saya tandai warna biru ini ya. Oke. Kemudian setiap satu kotak besar ya itu mewakili 0,20 detik. Ya. Satu kotak besar ini merupakan kumpulan dari 5 kotak kecil. Jadi 0,04 dikali 5 ya hasilnya 0,20. Jelas ya? Serupa dengan gambar ke arah panah yang hijau dan yang hitam. Jadi setiap satu kotak ini ya itu ketika dikumpulkan jadi 5 ya satu kotak besar ya, satu kotak besar. Ya. Ini. Nah, di situ. Oke. Jadi setiap satu kotak kecil itu mewakili 0,1 mV. Dan setiap satu kotak besar itu mewakili 0,5 mV. Jadi 0,1 dikali 5 sama dengan 0,5 mV. Jelas ya teman-teman ya. Kita menginjak ke ECG satu kurva. ECG satu kurva ini saya akan bagi menjadi 4 bagian ya. Nah, 4 bagian dimana gelombang P, kemudian QRS kompleks, gelombang T, dan gelombang O. Oke, kita akan pecah satu persatu. Nah, di gelombang P ini teman-teman. Jadi gelombang P itu ya, itu dipicu adalah hasil grafik dari listrik di atrium S anode ya, di S anode. Dimana listrik ini akhirnya menjadi pemicu awal dari rangkaian grafik ECG. Gelombang P ini ya, itu mewakili penyebaran impuls ya melalui kedua atrium ya, dimana impuls ini berasal dari S anode ya. Ini ada garis warna kurva warna hijau ini. Nah, kurva warna hijau itu adalah gelombang P ya. Dia itu defleksinya positif, karakteristiknya itu. Positif itu seperti ini teman-teman. Maksudnya, jika ini adalah garis isoelektris ya, garisnya lurus, maka gelombang P itu adalah di atas. Nah, seperti itu. Saya hapus dulu. Saya ulangi lagi. Jika ini garis isoelektris, maka defleksi positif itu adalah di atas garis isoelektris. Begitu. Jika di bawah garis isoelektris disebut defleksi negatif. Gitu ya teman-teman ya. Oke, namun secara normal gelombang P ini adalah defleksinya positif. Nah, dia punya karakteristik lain normalnya. Lebarnya 0,12 detik atau 3 kotak kecil lebarnya teman-teman. Lebarnya. Tingginya itu 0,3 mV atau setara dengan 3 kotak kecil. Seperti itu. Kalau tadi kita membahas tentang gelombang P yang normal seperti itu, maka ada nggak gelombang P yang nggak normal? Ada. Jadi gelombang P yang nggak normal itu ada di gambar ini ya. Coba kita perhatikan di gambar ini ya, itu gelombang P-nya nggak ada teman-teman, ya kan? Dia langsung QRS kompleks. Bentar, saya tandai dulu. Dia langsung QRS kompleks. Gelombang P yang harusnya ada di sini, di depan QRS kompleks itu nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi dia langsung QRS kompleks, langsung QRS kompleks, langsung QRS kompleks begitu, ya. Nah, gelombang EKG yang tidak ada gelombang P-nya maka disebut junctional rhythm. Ini junctional rhythm, gelombang P tidak ada. Bagaimana cara menghitung frekuensi dari irama ini? Yaitu dengan cara 30 kotak kecil ini itu merupakan pembagi dari rumus 300 atau 1500 ini. Jadi begini teman-teman, saya sederhanakan. Jika kita menggunakan kotak besar, ya satuannya kita menggunakan kotak besar, maka kita pakai pembilang yang 300. Jadi 300
dibagi 6 hasilnya 50. Sama dengan cara rumus yang lain, kalau kita menggunakan satuan kotak kecil ya, kita menggunakan 1500-nya. Jadi 1500 dibagi 30 hasilnya ya 50 kali per menit. Seperti itu. Jadi jarak antara R ke R ini berapa kotak, itu sebagai penyebut dari pembilangnya 300 atau 1500 kotak ini ya, seperti itu. Terminologinya junctional rhythm terbagi menjadi 4. Jadi junctional rhythm itu ada yang bradikardi. Ini bradikardi kurang dari 40 kali per menit. Kemudian junctional escape rhythm yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Yang kemudian accelerated junctional rhythm 60 sampai 100 kali per menit, dan junctional tachycardia yaitu lebih dari 100 kali per menit. Seperti itu. Jadi nanti untuk junctional rhythm sendiri akan dibahas di kesempatan berikutnya ya teman-teman ya. Ini hanya pengenalan tentang varian abnormalnya. Coba kita perhatikan ya di ECG 12 lead ini ya. Ada kotak biru dan ada kotak hijau ya. Kalau kita perhatikan ECG ini gelombang P-nya ya, kita fokus di gelombang P ya. Gelombang P-nya normal. Dia defleksinya positif tuh. Yang di warna hijau tuh, saya tandai dulu. Warna hijau. Ya. Ini di sini ya. Di situ gelombang P-nya positif defleksinya. Berarti normal, tapi kok kenapa ya ada yang defleksi negatif? Di yang warna biru, saya tandai dulu. Di yang warna biru. Loh, ini kan gelombang P-nya kan negatif ini. Berarti nggak normal. Oh, belum tentu teman-teman. Sebentar. Kita kembali lagi ke segitiga Eindhoven ya. Coba kalau kita perhatikan di gambar kanan ya, pojok kanan bawah itu. Kalau kita perhatikan ya, lead 2 itu ya, ini kan yang warna hijau ini kan lead 2 nih. Ya kan? Lead 2 itu arahnya begini. Ya, miring. Dari tangan kanan ke kaki kiri, miring ya teman-teman ya. Ya. Dari atas ke bawah. Tetapi yang AVR ya, yang AVR ini saya tandai biru. Itu kebalikannya, dari pusat jantung ke tangan kanan, kebalikannya. Jika terbalik, ya sudah otomatis gelombangnya pun juga terbalik. Kalau yang tadinya itu gelombang P-nya positif, maka di gelombang AVR terbalik menjadi negatif ke bawah seperti ini. Wajar, sama seperti gambar jantung yang di sebelah kirinya itu ya. Ada tanda panah biru dan tanda panah hijau. Kalau biru itu kebalikan, arahnya kebalikan, dan yang warna hijau itu searah dengan sistem konduksi jantung. Makanya kenapa biasanya lead 2 ini seperti diistimewakan, karena kenapa? Dia itu arah sadapannya searah dengan sistem konduksi jantung, di mana SA node, AV node, dan serabut Purkinje itu lurusnya begini nih. Nah, ya, begini. Jadi bisa digunakan secara umum melihat kondisi jantung saat itu. Nah, AVR-nya kebalikannya, dari arahnya kebalikannya, sadapannya ke atas. Kalau yang tadi ke bawah, normal ke bawah. Makanya kenapa kok kita disuruh untuk lead 2-nya bagaimana? Nah, kemudian lead 2 itu terkesan istimewa sampai disuruh minimal bikin lead 2 panjang. Coba sadap lead 2 panjangnya bagaimana? Nah, kenapa kita diminta untuk lead 2 panjang? Lead 2, jadi coba kita perhatikan ya. Ini kan ada warna hijau nih ya. Itu lead 2 aja. Itu ada untuk berapa kotak itu? 3 ya, sekitar 12 apa 13 ya. Nah, sedangkan lead 2 panjang itu harus 30 kotak besar. Ya, minimal 30 kotak besar. Nah, makanya dibikinlah di EKG ini dibikinlah panjang seperti ini. Sebagian tertutup gambar ya, saya mohon maaf teman-teman. Nah, dibikinlah seperti itu. Kenapa sih kok harus panjang? Nah, sepanjang apa? Nah, sepanjang itu harus 30 kotak besar. Agar apa? Agar kita bisa melihat aritmia. Contoh misalnya,
Di sadapan lead 2 biasa ya, ini yang sekitar 13 kotak ini ya, bisa jadi dia terlihat normal, ritmik, jarak antara R1 dengan R yang lain terlihat sama. Kalau lead 2 panjang bisa jadi di gelombang yang kelima dia bisa bergeser aritmia, entah itu maju atau entah itu maju di sini atau mundur di sini. Nah, jadi bisa kita ngelihat ada aritmia apa tidak. Kalau pendek itu kita kesulitan untuk melihat dia aritmia apa tidak karena terbatas seperti ini. Sedangkan kalau yang lead 2 panjang itu panjang banget. Nah, bisa jadi nanti akan muncul aritmia di sebelah sini yang tidak terakomodir di lead 2 yang pendek ini. Begitu teman-teman. Oke ya, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita menginjak ke QRS komplek teman-teman. Jadi QRS komplek ini ada satu komplek di mana terdiri dari gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S ya. Jadi QRS komplek ini menandakan depolarisasi ventricle. Jika gelombang P yang tadi itu menandakan depolarisasi atrium, maka yang gelombang QRS komplek ini menandakan depolarisasi ventricle ya. Dimana gelombang Q sendiri ya itu lebarnya 0,04 detik ya, saya sudah tandai di sini 0,4 detik, dan tingginya ya, tingginya itu maksudnya dalamnya, kedalamannya itu kurang dari sepertiga gelombang R. Jadi misalnya kalau gelombang R-nya ini yang warna merah ini tingginya 9 ya, paling tidak gelombang Q ini kalau nggak tingginya 2 ya tingginya 3, paling tidak seperti itu, atau 1 seperti itu. Nah, gelombang R, kita mengajuk ke gelombang R sendiri. Saya hapus dulu. Kalau gelombang Q itu defleksinya negatif ke bawah, kalau kita perhatikan ya, dia kan ke bawah tuh ya. Sedangkan gelombang R defleksinya positif ke atas, di atas garis isoelektris. Nah, garis isoelektris itu garis lurus loh teman-teman. Nah, dia ke atas. Lah, dia itu karakteristiknya defleksi positifnya cuma satu aja, nggak ada kembarannya. Dan gelombang S itu defleksinya, saya tandai dulu yang ungu, negatif ya, dia di bawah dari garis isoelektris tadi ya. Jadi QRS komplek itu merupakan satu kesatuan di mana ia mempunyai nomenklatur. Nah, nomenklaturnya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, gelombang QRS komplek itu ketinggiannya di lead prekordial itu berbeda-beda. Kurvanya seperti ini teman-teman. Jadi yang saya tandai dengan warna merah itu putus-putus ya. Ya, itu kurvanya gelombang R. Ya. Kemudian yang biru ini saya kurva. Nah, seperti ini itu gelombang S. Kurva normalnya seperti itu. Ya. Biasanya akan ada pembagian menjadi 3 bagian ya. Pembagiannya ada di gambar yang bawah. Ada yang positif, ekuipasik, dan negatif ya. Positif itu jika gelombang R-nya lebih tinggi daripada gelombang S. Contoh seperti di V4 ini. Ya, positif ya, QRS-nya positif. Nah, kemudian ekuipasik ya, ekuipasik itu gelombang R-nya ya, gelombang R-nya sama dengan ketinggian kedalaman gelombang S. Biasanya yang di sini yang hampir serupa itu yang ini, yang di V3 ya. Kemudian ada jenis lainnya adalah negatif, dimana negatif ini kalau kita lihat ya, gelombang R-nya itu lebih kecil daripada gelombang S-nya, itu di V1 ya, seperti itu. Apakah ini normal? Normal gitu. Perbedaan tinggi rendahnya ini karena kita menyadap jantung di berbagai titik seperti itu yang membuat perbedaan ketinggian. Nah, kemudian kita mempelajari tentang nomenklatur yang tadi saya sebutkan, di mana komplek QRS itu tidak semuanya harus ada. Intinya adalah komplek QRS itu tidak harus lengkap, tapi tidak boleh ganda. Contohnya seperti ini. Kita perhatikan yang kotak warna hijau teman-teman ya.
Nah, ini kotak warna hijau. Kan umumnya kita lihat seperti ini ya, ada turun dulu Q, kemudian naik ke R, terus turun lagi ke S, ya kan? Tetapi ada kalanya bisa dibilang normal kalau nggak lengkap. Contoh yang seperti ini, saya kasih warna biru. Nah, seperti ini. Q-nya nggak ada, hanya R dan S. Apakah ini normal? Normal. Yang penting 3 poin yang sudah saya sebutkan tadi itu ada masuk di situ. Kapan dia disebut tidak normal? Nah, ini yang warna merah, teman-teman. Saya hapus dulu. Saya tandai warna merah putih-putih ini ya, teman-teman ya. Ya. Itu gelombang R-nya ada 2, teman-teman. Nah, harusnya kan tadi tunggal. Ini ada 2. Nggak lengkap karena nggak ada Q-nya, nggak jadi soal. Tapi R-nya ini loh ada 2. R kecil dan R besar aksen. Seperti ini. Itu menandakan adanya blokade listrik yang nanti akan dibahas sekilas nanti di slide-slide berikutnya ya. Jadi kalau boleh saya rangkum tentang QRS kompleks ini ya, secara keseluruhan QRS kompleks ini ya, intervalnya tidak lebih dari 1,55 kotak kecil seperti itu ya. Kalau lebar nanti kita akan bahas tentang QRS lebar nanti di materi yang lain, karena ini sendiri dasar-dasar EKG normal sendiri panjang kali lebar kali tinggi, jadi nggak memungkinkan untuk dibahas detail satu persatu. Kita akan membahas detail tentang varian normalnya aja dulu. Oke. Jika kita lihat di gambar sebelah kanan teman-teman ya, gambar sebelah kanan ini ya, itu yang saya tadi katakan bahwa ada perbedaan QRS kompleks di V1 sampai V6 ya. Contohnya di sini kan V1 sampai V5 ya. Kalau kita perhatikan ya, di V1 itu gelombang Q-nya nggak ada. Tapi nggak jadi soal ya. Kemudian di V5 itu lengkap tuh, Q-nya ada, R-nya ada, sama S-nya ada. Nggak jadi soal. Nggak lengkap nggak apa-apa ya. Tetapi jangan sampai ganda. Seperti itu. Gelombangnya nggak sampai ganda. Oke? Nah, kita akan bahas abnormal variannya ya. Jadi kalau gelombang Q itu varian abnormalnya adalah Q patologis, di mana saya tandai dulu warna biru, di mana gelombang Q itu lebih dari sepertiga gelombang R, di mana kondisi itu adalah nekrosis miokard. Ini nekrosis miokard ya. Nah, coba kita perhatikan gambar sebelah kiri. Itu gelombang R-nya tingginya 5 kotak ya. Kemudian gelombang, saya tandai, gelombang Q-nya ya, Q-nya itu 2 kotak. Ya kurang lebih 2 kotak lah itu. Ini saya mohon maaf peralat ini ya. Ini yang hijau ini harusnya Q itu ya, bukan S. Nah, 5 dibagi 3 itu hasilnya 1,6 teman-teman. 1,6. Tetapi Q ini malah 2, berarti kan 2 kan lebih dari 2 kan lebih dari 1,6. Nah, ini menandakan Q patologis. Nanti mungkin teman-teman kalau beruntung akan menemukan Q-nya tuh jauh lebih dalam lagi daripada R. Itu nanti. Oke, kita lanjut ke gelombang R ya, abnormalnya ya. Jadi gelombang varian abnormal gelombang R itu adalah adanya R rabbit ear sign, jadi kayak telinga kelinci ya, bilangnya seperti itu. R rabbit ear sign, ada R aksen di situ, double, R-nya double teman-teman. Nah, coba kita perhatikan ya, yang gambar atas itu kan LBB ya, itu ada R aksen di sini. Sedangkan gambar yang bawah itu ada RBBB ya, right bundle branch block, itu ada R-nya ganda di situ. Kapan disebut L dan kapan disebut R itu dari letaknya teman-teman. Coba kita perhatikan, sadapan V6 itu kan ada di sebelah kiri kan, paling kiri. Dan sadapan V1 kan sadapan prekordial di sebelah kanan, paling kanan. Nah, kalau menemukan gelombang R ganda di sebelah kanan, yaitu disebut right bundle branch block, karena dia di kanan, di sadapan V1.
Kalau menemukan di sebelah kiri ya namanya LBBB karena dia di kiri kan. Nah, begitu aja teman-teman, mudah kok ya. Dimana dia tempatnya berada, di situ ada kecurigaan right bundle atau left bundle seperti itu. Nah, kita melanjut ke gelombang S yang abnormal. Gelombang S yang abnormal itu ada kaitannya dengan hipertrofi. Ya, coba kita perhatikan di sini. Saya akan hapus. Kita akan bahas tentang left ya, left hipertrofi ini sama right hipertrofi. Dia ada rumusnya teman-teman. Ini untuk bahasa kilas, sebenarnya banyak rumusnya untuk menguatkan atau menegakkan diagnosa pasien ini mengalami hipertrofi apa tidak. Ya. Kita fokus ke ini dulu deh, LVH dulu deh. Nah, di LVH ini rumusnya adalah gelombang S di V1 dan V2 lebih dari 3 kotak besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu 4 kotak besar dan di sini sekitar 5 kotak besar ya. Ini loh panjangnya. Ya, teman-teman. Nah, itu mengindikasikan pasien tersebut mengalami hipertrofi ventrikuler. Nah, kemudian kita geser ke sebelahnya teman-teman, yang right hipertrofi ini. Dia ada rumus nih teman-teman. Rumusnya adalah R di V1 lebih 2 kali dari S di V1. Coba kita perhatikan di sini. Gelombang R ya, ini katakanlah 10 kotak kecil. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan S-nya sama dengan 1. Ya. Kira-kira kalau 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2. Sedangkan ini hasilnya 10. Nah, cara cepatnya kita melihat ada kecurigaan itu hipertrofi apa tidak. Nanti di lead ECG 12 lead itu nanti nabrak-nabrak teman-teman. Gelombang S dan R di masing-masing lead itu nabrak-nabrak. Nah, ini nanti nabrak dengan gelombang sadapan di sebelahnya, di atasnya, seperti itu. Sebelum nanti kita akan memasukkan ke dalam rumus. Nah, gelombang yang nabrak-nabrak itu masuk ke LVH atau RVH. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke gelombang T ini teman-teman. Jadi gelombang T ini adalah mewakili repolarisasi ventrikel. Ya, saya sudah tandai warna merah di sini. Ya, repolarisasi ventrikel di sini. Ya, karakteristiknya adalah gelombang T ini adalah positif. Ya, sekali lagi ya, ini jika ini garis isoelektris, maka kalau defleksi positif ada di atasnya, bukan di bawahnya ya. Itu defleksi positif. Ya. Bervariasi di berbagai lead ya teman-teman ya. Nanti kita akan melihat di ECG 12 leadnya ya. Intinya dia itu adalah karakteristiknya gelombang T ini defleksinya positif dan tidak tinggi teman-teman. Nanti kita akan bahas tentang varian abnormalnya. Oke, jadi varian abnormal gelombang T ini ada 2 ya. Saya tandai dulu. Yang pertama adalah T inversi, menandakan nekrosis miokard. Yang kedua adalah Tall T wave, menandakan hiperkalemia. Nah, T inversi ini maksudnya T-nya terbalik teman-teman. Jadi yang harusnya defleksi positif, ini malah defleksinya negatif. Ya, terbalik, makanya disebut T inversi namanya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang sebelah kiri teman-teman. Nah, ini kalau ini garis isoelektris ya, yang warna merah itu garis warna merah, dia malah garisnya di bawah nih. Nah, kurvanya di bawah itu. Nah, itu namanya T inversi, teman-teman. Kemudian kita mengarah ke Tall T wave ya, yang menandakan dia hiperkalemia ya. Kalau kita perhatikan ini gambar di sebelah kanan itu, syarat disebut Tall T wave ya, dia harus ada 3 atau 4 untuk menegakkan diagnosa pasien ini hiperkalemia. Syaratnya adalah
gelombang T-nya memang tinggi ya. Secara harafiah kan arti dari tall T wave gelombang T yang tinggi ya. Itu tingginya ada 4 kriteria. Pertama, dia harus narrow. Narrow itu sempit ya. Kemudian harus peak. Peak itu ada puncaknya. Puncaknya jelas, lancip, ibaratnya lancip teman-teman ya. Seperti gambar yang di C nih ya. Gambar di C ini ada tanda panah merah ini ya. Ya, tanda panah merah ini dia itu kalau kita perhatikan itu seperti dicubit gitu loh, dicubit ditarik. Nah, jadi dia ada peaknya, kemudian dia menyempit di tanda panah warna hitam itu. Nah, tanda panah warna hitam ini menyempit di situ. Oke. Nah, 2 syarat sudah terpenuhi ya. Kemudian syarat ketiga dan keempatnya itu kita lihat dulu di sadapan ekstremitas itu harus 5 mm tingginya. Ya. Setara 5 kotak kecil. Ya teman-teman ya. 5 mm. Dan di prekordial itu harus 10. Kenapa ada 2 perbedaan ini seperti ini? Saya jelaskan. Ketika sadapan ekstremitas itu kan jauh dari jantung. Jadi sudah cukup lebih dari 5 mm ini, lebih dari 5 kotak kecil ini untuk mendiagnosis pasien ini hiperkalemia. Sedangkan untuk di prekordial kan di dada kan, ada V1, V2, V3 sampai V6 tuh, ya kan. Maka dia harus lebih dari 10 kotak kecil yang setara dengan 10 mm. Seperti itu teman-teman. Nah, sudah jelas ya. Jadi ya, tall T wave paling tidak ada 3 atau 4 kriteria yang digunakan ya, tergantung nanti di mana ya. Nah, tall T wave ini unik teman-teman. Kalau kalian akan menemukan tall T wave tidak di semua lead, maka dia bukan tall T wave. Bisa jadi dia varian normal dari gelombang T. Tapi jika di 12 leadnya ada tall T wave, nah itu pasien itu hiperkalemia. Jadi membedakannya di situ. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang itu ya. Lalu kita melaju ke gelombang U ya. Gelombang U ini ya, umumnya dia tidak ada. Kalaupun gelombang U ini ada, itu mewakili repolarisasi sistem bundle His Purkinje, di mana harusnya nggak terdeteksi. Tapi pada pasien-pasien dengan hipokalsemia, hipokalemia, hipomagnesemia atau keracunan dioksin itu muncul teman-teman gelombang U-nya. Seperti gambar di gambar ini gelombang U. Nah, muncul dia. Seperti itu. Dan dia harus ada di semua lead pastinya. Jadi menentukan sinus itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Jadi sinus itu gampangnya itu seperti ini. Dia itu terdiri dari, saya tandai, 1 gelombang P, 1 kompleks QRS, dan 1 gelombang T. Wis, clear itu. Itu namanya sinus. Fokusnya di mana? Kita lihat di lead 2. Gelombang bagaimana? Lengkap apa tidak? Jangan-jangan T-nya enggak ada atau P-nya enggak ada seperti yang saya jelaskan tadi. Dia lengkap semua tapi kurang P. Nah, itu enggak sinus teman-teman. Ya. Kemudian bentuknya normal. Kalau memang P itu defleksi positif ya defleksi positif. Nanti lengkap tapi gelombang P-nya defleksinya negatif. Nah, itu lain ceritanya teman-teman. Ya. Jadi gampangnya gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan di gambar yang sebelah kanan tuh, itu jelas ya teman-teman ya. Jadi 1 gelombang P defleksi positif dan 1 kompleks QRS yang lebarnya tidak lebih dari 1,5 kotak kecil dan 1 gelombang T yang defleksi positif juga. Itu namanya sinus. Nah, teman, udah paham ya? Nah, sinus sendiri ada kepanjangannya, namanya sinus ritem. Ya teman-teman, di slide ini kita akan lihat varian abnormalnya ya teman-teman ya. Untuk gambar yang atas ya, saya tandai dulu warnanya hijau deh. Nah, ini namanya normal sinus ritem ya. Gelombang P-nya ada, QRS kompleksnya ada, kemudian gelombang T-nya ada.
Ini yang dikatakan tadi sinus. Sinus itu masih kita bicara satu kurva aja. Kapan sinus itu diikuti oleh ritme, kata-kata ritme. Jadi sinus itu kan kita bicara tentang, saya tandai dulu. Sinus itu kan bicara tentang satu kurva aja. Ya. Ketika sudah berbicara dengan 2 kurva, 3 kurva atau 4 kurva, nah ritme ini mengikuti. Nah, ritme ini berbagai macam jenisnya, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat gambar dari ini, teman-teman ya, gambar dari video ini, yang atas ini normal sinus ya. Ada gelombang P-nya, QRS kompleks, dan T itu sesuai ya. Nah, kenapa kok ritme ini baru diikutkan ketika ada kurva kedua, ketiga, dan keempat? Nah, untuk melihat dia reguler apa tidak, teman-teman, coba kita perhatikan gambar yang di bawah ini. Ya, itu jarak ke sini itu berapa kotak, kemudian jarak yang ke sini berapa kotak, jarak yang ke sini berapa kotak, itu berbeda-beda, teman-teman. Harusnya seperti gambar yang di atas. Jadi dari gelombang R yang satu ke gelombang R yang lainnya itu jaraknya sama. Seperti itu. Jadi intinya seperti yang saya tandai di sini ya, ritme itu kan artinya irama. Nah, bisa disebut irama itu kalau kita sudah berbicara lebih dari 2 kurva untuk membandingkan jarak RR interval dari satu kurva ke kurva yang lain, seperti itu. Nah, kita menginjak ke bab kelima, teman-teman. Bab kelima ini kita berbicara tentang ECG 2 kurva ya. Jadi ada sekitar 7 bahasan. Yang pertama itu PR interval, kemudian RR interval, GT interval, dan yang ST segmen dan J point ini menjadi satu kesatuan. Nanti saya akan jelaskan menjadi satu di slide berikutnya. Kemudian ada TP interval dan PP interval. Apa sih itu semuanya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, oke teman-teman. Jadi kita kan tadi bicara tentang PR interval ya. Secara sederhana kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan tuh, warnanya biru, teman-teman. Saya tandai dulu warna birunya ini. Ya. Ya, teman-teman, itu. Saya hapus dulu tandanya ya. Jadi ini PR interval itu dihitung dari awal gelombang P ya sampai awal QRS kompleks. Begitu, teman-teman. Nah, persis di gambar warna biru itu. Ya. Nilai normalnya 0,12 sampai 0,20 di mana setara dengan 3 sampai 5 kotak kecil. Ya, poinnya di sini. Ingat-ingat teman-teman. Poinnya ada di sini. Wah, 0,12 sampai 0,20 ya. 3 kotak kecil sampai 5 kotak kecil, teman-teman. Oke. Nah, varian abnormalnya dari PR interval yang saya contohkan ada 2 di sini. Yang pertama adalah supraventricular tachycardia dan AV block. Di sini contohnya AV block derajat 1 ya, teman-teman. Coba kita perhatikan ya, yang di supraventricular ini ya. Dia tuh PR intervalnya kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Itu saya kasih garis warna merah, teman-teman. Nah, di sini ada 2 garis tuh. Ya, ada 2 garis tuh di situ. Kalau perhatikan itu kurang dari 3 kotak kecil ya. Jadi mepet seperti itu. Bahkan ibaratnya tumpang tindih itu di situ. Ya, hampir berdekatan bersandingan. Harusnya ada jarak tuh di situ. Itu kalau dari gambar tuh sekitar 1 sampai 1,5 itu. Ya, nggak sampai 3. Oke. Kemudian yang AV block derajat 1 ini ya, dia memanjang. Jadi PR intervalnya lebih dari 5 kotak. Nah, di sini loh, teman-teman. Memanjang. Jadi yang berkaitan dengan PR interval itu ada yang memendek intervalnya, PR intervalnya, dan ada yang memanjang. Seperti itu. 2 varian itu sudah saya sebutkan di slide yang ini ya, teman-teman. Kemudian kita membahas tentang RR interval ya. RR interval ini dihitung dari puncaknya gelombang R ini ya, sama puncaknya gelombang R di kurva berikutnya.
dihitung berapa kotak itu di situ ya. Harusnya karakteristiknya dia itu sama antara gelombang R yang satu, RR interval yang satu dengan RR interval yang lainnya ya. Sama seperti yang saya tadi sebutkan ya di slide sebelumnya itu ya. Jadi RR interval itu mempunyai nilai normal yaitu 0,8 D yang setara dengan 20 kotak kecil atau 4 kotak besar ya. Biasanya RR interval ini ya itu digunakan untuk melihat frekuensi detak jantung ya. Jadi dalam 30, kalau misalnya di aritmia kan nggak teratur tuh. Kalau nggak teratur itu, misalnya saya gambar dulu. Ini di sini, kemudian pendek di sini, memanjang lagi, pendek lagi, memanjang lagi. Nah, itu selama 30 kotak besar dihitung berapa jumlahnya dikalikan 10. Itu untuk rumus untuk aritmia ya. Tapi kalau untuk ritmik ya, ritmik itu RR intervalnya teratur seperti yang saya jelaskan tadi 300. Bentar, saya tandai dulu. 300 dibagi kotak besar atau 1500 dibagi kotak kecil. Seperti itu teman-teman ya. Itu RR interval biasanya kita menghitungnya seperti itu. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Varian abnormal di RR interval ini ya, saya bagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama adalah sinus blok. Ya, sinus blok dan sinus ares. Coba kita perhatikan. Di sinus blok, saya hapus dulu tandanya, kita fokus ke sinus blok dulu ya. Itu ada irama satu kurva yang hilang. Ya. Satu kurva, rangkaian kurva yang hilang. Itu di yang saya tandai warna biru ini, teman-teman. Harusnya ada tuh. Irama sinus di sini tuh harusnya ada. Tetapi dia nggak ada. Langsung lompat ke gelombang berikutnya di sini. Dia langsung lompat tuh dari yang sini, terus kemudian hilang, kemudian lompat ke sini. Sinus blok. Sama dengan sinus ares, teman-teman. Dia ada gelombang yang hilang. Sinus ares ya. Sama-sama ada gelombang yang hilang. Kalau yang tadi sinus blok di atas, ya ini yang sinus ares saya kasih warna hijau di bawah ya. Bedanya di mana? Ya kan? Bedanya di mana sinus blok dan sinus ares ini? Sinus blok ini hilangnya itu masih ritmik. Jadi gelombang sinus yang muncul lagi setelah gelombang itu hilang itu sesuai jaraknya. Ya, jaraknya ke sini itu sama terus muncul lagi di sini. Ya, muncul lagi di sini. Dan jaraknya itu sama, teman-teman. Enggak ada perbedaan. Nah, kalau sinus ares itu hilang tapi nggak ritmik. Nah, saya sudah tandai warna biru tuh. Harusnya di sini muncul ya sinus. Harusnya di sini muncul sinus ya. Ternyata dia harusnya munculnya sinus di merah. Di merah sini. Tapi dia munculnya agak delay lagi. Di belakangnya di warna hijau itu, sebentar saya tandai sesuai warna ya. Ini merah nih, ini muncul sinus, ini muncul sinus, ini muncul sinus, tiba-tiba hilang warna biru. Harusnya di sini. Jadi ada dua rangkaian sinus yang hilang, tiba-tiba sinus ketiga dia mundur di sini. Harusnya dia ada di sini. Nah, harusnya ada di sini, teman-teman. Mundur. Nah, itu bedanya sinus blok sama sinus ares. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Kita langsung lanjut ke QT interval ya. Jadi QT interval ini adalah diukur dari awal gelombang QRS kompleks dan berakhir di gelombang T, akhir gelombang T ya, bukan di awalnya ya. Kalau kita perhatikan dari gambar sebelah kanan ya, QT interval itu diwakili oleh blok warna hijau ini, teman-teman. Nah, di sini. Jadi dia itu diawali di awal gelombang Q dan di akhir gelombang T, itu namanya QT interval ya. QT interval ini ya, teman-teman ya, itu banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki perempuan itu berbeda-beda, tapi perbedaannya nggak begitu signifikan sih sebenarnya, cuma beberapa 0, sekian detik lah. Nah, umumnya QT interval ini ada ring normalnya. Ring normalnya itu adalah
6 sampai 10 kotak kecil ya. Jadi nanti di teman-teman itu mesin-mesin EKG kita itu ya, itu ada namanya kite biasa sama kite C. Nah, kite biasa ya sama kite C. Ya, nanti kita akan membahas tentang kite dan kite C itu nanti ya di slide berikutnya ya. Nah, ini varian abnormal dari kite interval ya teman-teman. Jadi kite itu ada, kan tadi dipengaruhi oleh beberapa varian ya, seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, yang KTC ini adalah correction ya, dikoreksi ya berdasarkan kita perlu melihat secara manual pasien yang kita sadap ini laki-laki atau perempuan karena memiliki ring yang berbeda-beda. Oke. Kalau kita lihat, saya tandai dulu ya. Kita perhatikan di gambar sebelah kiri ini ya, saya kasih warna biru ini ya. Ya, itu ada dua, yang laki-laki dan yang perempuan, memiliki nilai ring yang berbeda-beda. Normalnya ya, kalau laki-laki itu ada di ring yang hijau ini teman-teman, mulai dari 360 sampai 390. Sedangkan kalau perempuan, saya tandai yang pink, itu 9,25 sampai 10 kotak kecil ya, yang setara dengan 370 sampai 400 ya. Jadi gampangannya gini teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Secara cepat kita melihat kite itu lebih enggak dari 10 atau kurang enggak dari 6. Nah, gimana sih kalau dia kurang dari 6? Kita pakai angka 10-nya aja. Oke, ini 10 ya. Ini 9,75 juga mendekati 10. Kita pakai angka 10 dulu. Lah, apa yang kurang dari 10 misalnya? Irama apa yang kurang dari 10? Kita intervalnya adalah, salah satunya adalah supraventricular tachycardia ya. Supraventricular tachycardia ini kalau kita perhatikan, saya tandai warna merah di sini, garis warna merah. Seret ya. Kita intervalnya adalah 5 teman-teman, kurang dari 6. Ya kan? Kurang dari 6, sehingga dia termasuk short kitty ya, dia masuk sini short kitty, nggak kelihatan ya. Nah, sebentar saya hapus dulu. Nah, dia masuk di area ini teman-teman, di short kitty ini karena kurang dari 6 ya kan. Nah, bagaimana jika kite ini memanjang? Nah, kite ini memanjang umumnya kita sebut sebagai prolong kite. Saya tandai warna pakai warna ungu ya, ini prolong kite ini ya. Kalau dia itu lebih dari 10 kotak kecil. Nah, coba perhatikan gambar yang atas tuh. Nah, gambar yang atas itu kan 10 tuh. Nah, ini sama ini. Ya, itu 10 kotak kecil. Sedangkan yang long kitty, nah, untuk gambar ini adalah 16 kotak kecil. Nah, seperti itu. Varian abnormalnya di situ. Nah, kita melangkah ke ST segmen ya teman-teman ya. ST segmen ini kan saya tadi sempat bilang bahwa dia menjadi satu kesatuan dengan J point. Nah, jadi J point itu nanti akan dibahas di slide berikutnya setelah ini. Jadi ST segmen itu ya, itu adalah dihitung dari akhir gelombang S sampai awal gelombang T ya. Nanti itu menjadi acuan dengan garis isoelektris ya. Garis isoelektris itu nanti TP interval nanti di belakang itu. Ya. ST segmen itu umumnya bersifat isoelektris. Nah, coba kalau kita perhatikan, saya kasih warna hijau deh. Ya, kalau di gambar ini itu adalah ST segmen ada di sini ya. Dia garisnya dari J ke sini. Saya kasih kecil aja deh biar kelihatan ya. Saya kasih kecil. Nah, dari sini ke sini. Nah, itu ST segmen. Ya. Umumnya dia itu lurus garisnya. Nah, warna biru tuh kasih lurus isoelektris. Umumnya seperti itu. Nah, emang ada yang tidak lurus, ada yang tidak lurus, tidak sejajar dengan garis isoelektris yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini gambar ini lebih mudah teman-teman kita memahami.
Ini ada garis warna biru teman-teman, kecil di sini ya, di sini. Saya perjelas dengan stabilo warna biru ya. Saya tarik garis lurus warna biru, seret. Lah, inilah namanya garis isoelektris teman-teman. Nah, kalau kalian menemukan ST segmen yang berada di bawah garis isoelektris disebut ST depresi ini. Oke. Jika teman-teman menemukan ST segmen di atas garis isoelektris, maka disebut sebagai ST elevasi. Nah, ini kan normal teman-teman, yang gambar tengah ini normal. Nah, garis kan? Nah, seperti itu teman-teman. Ya, itu varian abnormalnya. Kemudian kita beranjak ke J point ya. J point ini sendiri ya merupakan bagian dari ST segmen, di mana dimulainya perubahan ST segmen itu dari titik itu. Nah, saya tandai dulu di gambar ini ya. Ya, saya kasih warna ungu di sini. Nah, di sini teman-teman, di persimpangan ini ya. J point ini berada di titik akhir gelombang S. Nah, saya hapus dulu. Ini kan gelombang S di sini nih. Nah, J point-nya tuh ada di kasih hijau. Nah, di sini. Oke. Di situ. Dan yang saya bilang tadi, ST elevasi dikatakan bermakna jika J point ini, titik yang J point ini ya, dia itu harus ke kanan lebih dari satu kotak dan ke atas lebih dari satu kotak juga. Nah, seperti itu ya. Saya gambar di tumpang tindih ini teman-teman dengan tulisan. Nah, jadi jika ini garis isoelektris ada di sini nih misalnya nih, ya kan. Dia itu J point-nya ada di sini. Kalau ST elevasi. Nah, seperti gambar yang di bawah ini teman-teman. Yang saya kasih warna ungu. Nah, coba kalian perhatikan. Itu ada kotak warna biru kecil dan kotak warna kuning kecil tuh di situ, ya. Jadi kalau terus kemudian itu ada titik warna putih ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan jeli, itu di sini ada kotak biru itu pojok kanan atas itu ada titik putih dan kotak kuning itu pojok kiri bawah ada titik putih. Nah, itu J point-nya di situ. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, mungkin teman-teman nanti bisa perbesar gambarnya. Jadi jika J point dikatakan ST elevasi ketika dia lebih dari satu kotak ke kanan, satu kotak kecil ke kanan dan satu kotak kecil ke atas, dan ST depresi jika J point itu bergeser satu kotak ke kanan, satu kotak kecil ke kanan dan satu kotak kecil ke bawah. Oke ya, seperti itu ya. Gambar ini aku rasa cukup mewakili. Meskipun agak kecil, nanti teman-teman bisa perbesar sendiri ya. Seperti itu. Di sini jelas sekali teman-teman. Ya, ini adalah gabungan dari ST segmen dan J point ya untuk varian abnormalnya ya. Jadi ada garis warna biru teman-teman. Itu garis isoelektrisnya. Ya. Dan ada bintang teman-teman. Nah, itu bintang, ini bintang dan ini bintang. Kalau perhatikan bintang itu kan ada di bawah garis tuh, garis biru tuh. Nah, itu ST depresi karena dia bergeser satu kotak kecil ke kanan dan ke bawah. Dan untuk yang ST elevasi dia bergeser satu kotak kecil ke kanan dan satu kotak kecil ke atas. Kemudian kita akan membahas tentang TP interval teman-teman. Jadi ya, di gambar ini TP interval itu dimulai dari akhir gelombang T sampai awal gelombang P di kurva sinus berikutnya, yang diwakili oleh warna ini loh teman-teman. Nah, yang saya lingkar ini warnanya agak kecoklatan itu TP interval ya. TP interval ini disebut sebagai acuan untuk garis isoelektris ya, karena dia adalah kelanjutan dari kurva yang pertama ini dan kurva yang kedua ini. Dia itu sambungannya ibaratnya. Lah, sambungan ini yang dinamakan
garis isoelektris, semua harus berdasarkan ketinggian dari garis ini ya teman-teman ya, yang dijadikan acuan. Oke, TV interval ini normalnya itu bentuknya datar ya. Terkadang ada yang nggak datar, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi TP interval ini bervariasi, bisa memendek, bisa memanjang, bisa memendek mungkin di sini atau memanjang di sini. Ini berkaitan dengan heart rate-nya pasien. Jadi kalau detak jantungnya banyak, ya otomatis antar satu kurva dengan kurva yang lain itu berdekatan jaraknya, karena heart rate-nya tinggi. Kemudian kalau dia pasien tuh heart rate-nya rendah ya, bradikardi, biasanya itu TP intervalnya itu memanjang. Nah, jadi satu kurva di sini, satu kurva ada di sini, memanjang. Itu sudah berbanding terbalik itu teman-teman. Nah, apakah ada varian di TP interval ini? Ada teman-teman. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini adalah varian dari TP interval ya, yang abnormal. Jadi saya akan membahas tentang supraventricular tachycardia lagi nih ya. Nah, coba kita perhatikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, supraventricular tachycardia itu punya ciri khas di mana, sebentar saya tandai dulu, di mana gelombang T dan P itu berdekatan. Saking dekatnya ya, itu seperti tumpang tindih ya. Saya sudah kasih garis tipis warna merah itu. Ada dua tuh di situ. Ya, di situ ada dua. Itu jaraknya itu pendek teman-teman. Ya, tumpang tindih. Nah, kalau berdasarkan rumus ya, kalau dimasukkan ke dalam rumus ini kan ritmik nih teman-teman, jaraknya kan sama nih antara yang satu dengan yang lain nih. Nah, kan jaraknya sama nih teman-teman ya. Nah, jaraknya sama. Maka kita pakai rumus 1500 ya, dibagi 8 kotak kecil. Hasilnya 187,5. Jadi heart rate-nya pasien ini 187,5. Jadi takikardi ya. Nah, kalau takikardi dia memendek tuh. Jarak TP intervalnya itu memendek. Nah, contoh kasus yang di bawah ini ya. Saya tandai warna kuning ya. Ya. Nah, ini kan karena dia ritmik, kita masukkan lagi rumusnya 1500 ini dibagi 6 kotak kecil. Hasilnya 250 kali per menit heart rate pasien ini, SVT. Ya, seperti itu. Jadi pasiennya ini detak jantungnya cepat. Seperti itu. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, coba kita perhatikan di gambar yang ini teman-teman. Ya. Itu kan ada garis putih ya. Di sini dan di sini ya. Saya hapus lagi biar teman-teman aware di situ ya. Itu kan termasuk ST segmen kan ya. ST segmen yang ini saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa dia itu nanti akan disamakan dengan TP interval di sini. Ya, biru yang di sini akan disamakan dengan yang di sini teman-teman. Nah, yang biru ini sebagai acuannya, isoelektrisnya, dan yang ungu ini dilihat perubahan ST segmen yang tadi saya jelaskan sebelumnya, apakah dia sama-sama datar atau di atasnya atau di bawahnya, yang tadi kita bilang ST depresi atau ST elevasi tadi itu di situ ya. Jadi kaitannya TP interval itu garis isoelektris itu membantu melihat perubahan segmen ST ini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia harus lurus dan untuk sebagai pembanding lah seperti itu. Kita membahas tentang varian abnormal dari TP interval ini ya. Jadi teman-teman ya. Jadi TP interval ini kalau kalian beruntung ya, di ECG 12 lead akan menemui ya, namanya itu Spodek sign. Spodek sign inilah penemunya Spodek sign. Jadi Spodek sign ini kalau kita lihat dari grafik ya, grafik yang ada di kiri bawah itu, dia terjadi penurunan di warna merah itu, terjadi penurunan. Ya, down sloping namanya. Jika ini garis isoelektris ya, maka kalau ada abnormal variannya itu dia ke bawah seperti ini. Ya, sama kan? Dia ada turunan ke bawah ini seperti ini. Nah, itu menandakan perikarditis pasien ini. Ya.
sebagai tanda pembeda antara akut coronary syndrome atau perikarditis ya. Dia ada down sloping, jadi down itu ke bawah, down sloping ke bawah, kemudian naik lagi. Harusnya kan dia kan lurus kan teman-teman ya, TP interval kan harusnya kan lurus kan. Nah tapi dia itu ke bawah seperti ini, bukan lurus seperti ini, harusnya lurus. Nah itu ditemukan David Haspodik tahun 1974 teman-teman. Ini David Haspodik ya, dia ada TP segmen yang down sloping itu. Kemudian penelitian-penelitian dikembangkan, dimutakhirkan, bisa itu dijadikan sebagai tanda perikarditis jika down slopingnya itu ada di lebih dari 2 sadapan ya, TP segmennya mungkin di 1 dan 2, 2 dan 3 seperti itu. Harus ada lebih dari 2 sadapan ya. Kalau cuma 1 maka tidak bermakna untuk diangkat sebagai perikarditis akut. Seperti itu. Dan seberapa dalam down sloping itu, minimal itu harus 1 mm. Nah, kalau kita lihat dari garis ini ya, itu sudah cukup itu 1 mm, satu kotak kecil untuk penurunannya. Nah, seperti itu. Teman-teman. Kita melanjut ke PP interval. Nah, PP interval ini sebenarnya sama dengan RR interval kalau kondisi normal, karena kan ritmik kan, jadi jaraknya sama. Jadi kalau gelombang R-nya itu jaraknya sama, maka sudah pasti jarak P-nya itu sama juga. Kadang nggak seperti itu teman-teman. Terkadang jaraknya juga nggak sama. Nah, kita kembali ke definisinya ya. Jadi PP interval itu dihitung dari gelombang P di kurva yang satu dengan gelombang P di kurva yang lain. Ya, jaraknya di situ. Oke. Jaraknya umumnya itu 0,8 detik yang setara dengan 20 kotak kecil atau 4 kotak besar. Ya. PP interval ini digunakan untuk kita kalau mau lihat adanya blok depolarisasi atrium, entah itu namanya sinoatrial block, prematur atrial contraction, ectopic atrial tachycardia atau yang lain. Intinya di antara ini itu nanti ada ke sesuatu, entah itu bloknya atau bagaimana. Nah, kita akan berbicara varian abnormalnya. Nah, di sini teman-teman varian abnormalnya teman-teman. Ya. Kalau tadi kan kita membahas tentang sinus blok ya, sekilas ya, kita ulangi lagi. Jadi sinus blok ini ya, karena adanya irama yang hilang ya, sesuai ritme ya. Jadi ada satu sinus yang hilang di sini. Ya kan? Jadi dari P sini ke P sini itu ada yang hilang. Nah, kemudian varian abnormal yang lain adalah prematur atrial contraction ya. Irama sinusnya itu muncul lebih awal. Jadi prematur itu awal lah. Ibaratnya bayi itu lahir duluan sebelum waktunya. Jadi waktunya belum muncul, dia muncul duluan sehingga memicu kompleks QRS dan gelombang T. Coba kita perhatikan di gambar di bawah ini ya. Ya. Yang saya kasih warna kotak merah itu, ya. Ya. Secara ritmik harusnya gelombang R itu munculnya di sini. Kalau gelombang R muncul di situ otomatis kan P-nya kan juga di depannya kan. Nah, paling nggak P-nya di sini lah. Dan yang T-nya ada di sini lah kira-kira ya. Maaf nggak pas ini karena kebesaran jarinya. Seperti itu. Tapi dia itu munculnya lebih awal gelombang ini. Maju gitu. Nah, itu terlihat dari tanda merah ini loh teman-teman. Merah dan tanda biru ini teman-teman. Nah, coba perhatikan. Jaraknya beda. Ya kan? Jadi gelombang P yang nyumpil ini, yang nyumpil kecil ini, itu memicu gelombang yang lain untuk berkontraksi. Nah, yang ada di situ. Maju. Satu rangkaian maju. Seperti itu. Harusnya kan jaraknya sama tuh, merah sama biru sama. Ini enggak, beda. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita latihan satu kurva ya.
Ya kan tadi kan terbagi jadi satu kurva dan dua kurva. Nah, ini gambaran ECG 12 lead untuk satu kurvanya, kita belajar ya. Yang warna gelombang P itu saya kasih tanda warna merah teman-teman. Ya, coba kita perhatikan gelombang P nya ada nggak? Oh ada, dan dia defleksinya positif. Oh oke. Tapi kita lihat apakah gelombang P itu kurang dari 3 kotak kecil. Ternyata setelah dihitung, oh iya, dia ternyata, saya tandai dulu ya, ternyata gelombang P nya sekitar 3 kotak. Berarti dia normal ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke gelombang Q nya, yang saya kasih warna kuning nih teman-teman. Nah ada warna kuning kotak ini, kuning ya, di sini nih. Nah di sini teman-teman, kuning di situ ya. Coba kita lihat apakah gelombang Q ini kurang dari sepertiga R apa enggak. Nah kalau kita perhatikan gelombang Q nya itu mungkin enggak ada ya, itu langsung ke R ya. Ya katakanlah 1 lah, hitunglah gelombang Q 1, terus gelombang R nya itu sekitar 11 atau 10 lah ya, sekitar segitu. Nah jadi 1 apakah kurang daripada sepertiga dari 10? Iya, karena dia kan harusnya 3 ya kan, berarti ini normal ya. Kalau lebih dari 3, karena itu kan 10 kan ya, 10 bagi 3 ya 3,3 lah. Nah itu berarti menandakan Q patologis, tapi ini tidak ada. Oke. Kemudian kita lanjut ke gelombang R, saya tandai warna hijau ya. Di sini juga saya tandai warna hijau. Nah, apakah gelombang R-nya ini positif tunggal atau positif ganda? Nah, ternyata cuma satu nih teman. Jadi nggak ada LBBB dan RBBB. Di situ jelas cuma satu tok ini. Oke, jadi dia normal. Kemudian kita menuju ke gelombang S yang saya kasih warna biru ini ya. Warna biru di sini. Sip. Nah, ini mulai ada rumusnya teman-teman ya. Apakah gelombang S di V1 yang ke bawah ini ya, dan gelombang S di V2 lebih dari 3 kotak besar? Enggak kan ya. Jadi kalau kita lihat gelombang S di V1 ini kedalamannya 8 kotak kecil ya. Kedalamannya 8 kotak kecil, dan yang di V2 kedalamannya 13 kotak kecil ya. Yang setara kurang, dua-duanya itu kurang dari 3 kotak besar ya. Jadi tidak ada namanya gelombang S yang dalam, deep S wave. Oke. Berarti ini normal. Kemudian kita melanjut ke gelombang T. Ya, gelombang T itu saya kasih warna ungu juga di sini. Nah, ini keterangannya ada di sini. Oke. Kalau kita perhatikan apakah ada T inversi atau tall T wave? Apakah gelombang T-nya ini kebalik? Enggak kan, Oro? Jadi dia masih defleksi positif, ya kan? Kemudian gelombang T-nya ini apakah tinggi seperti dicubit kayak tadi yang saya jelaskan? Enggak kan? Maka tidak ada, berarti gelombang T-nya ini normal. Lalu kita membahas tentang gelombang U. Saya tandai warna apa ya? Merah aja deh. Ya, gelombang U. Ada gelombang U tidak di putih ini. Nah, karena nggak ada stabilo warna putih, saya pakai stabilo warna merah ya. Jadi di sini teman-teman ada 2 gelombang tuh, T ya dan P. Nah di tengah-tengahnya ada gelombang lagi nggak? Nggak ada, berarti gelombang U nya tidak ada. Apakah ini normal? Normal, tapi nah ini ada tapinya ya teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan ada gelombang yang tidak sama satu dengan yang lain, itu saya kasih warna kuning ini teman-teman. Nah kasih warna kuning ya, saya kasih warna kuning dan saya kasih warna kuning seret. Nah, ini namanya phase ventricle extrasystole. Nah loh, kalau tadi semua itu normal sedangkan ini ada yang tidak normal, maka kita nyebutnya apa? Ya, ini kita nyebutnya sebagai ventricle extrasystole atau premature ventricular contraction. Jadi gelombang
ada gelombang di ventricle yang maju duluan. Dari R ke sini ya, dengan R ke sini beda jaraknya. Lebih pendek yang stabilo warna pink ya teman-teman, warna ungu tuh ya. Nah, jadi dia maju. Nah, itu ada gelombang phase-nya di situ, ventricle extrasystole. Jadi kita ngomongnya bukan normal sinus rhythm, tetapi sinus rhythm disertai PVC atau ventricle extrasystole. Nah, teman-teman kan akhirnya tahu tuh ada irama yang unik di situ, ya kan? Oke, latihan 1 kurva sudah selesai. Kita ke latihan 2 kurva. Nah, ini latihan 2 kurva ya teman-teman. Jadi PR interval sampai PP interval. PR interval saya tandai warna merah teman-teman ya. Apakah PR interval ini dalam rentang 3 sampai 5 kotak kecil? Ya, dia artinya normal ya. Kemudian RR interval. RR interval di sini saya tandai dengan warna kuning, teman-teman, penjelasannya. Apakah dia reguler atau irregular? Enggak. Seperti yang tadi saya jelaskan di latihan 1 kurva, dia enggak sama jaraknya karena ada phase-nya, ventricle extrasystole atau PVC-nya. Ya, premature ventricular contraction di situ. Akhirnya jaraknya enggak jadi sama deh. Ya, akhirnya irregular. Kemudian kita lanjut ke QT interval. QT interval saya tandai dengan warna hijau, ini keterangannya. Kemudian ini grafiknya ya. QT ini setelah dihitung adalah 365 mikrosecond ya. Setelah dikoreksi dengan rumus ketemulah angka 460 ya, 460 yang ada di sini teman-teman. 460. Nah, 460 ini masih bagus apa tidak? Seperti yang dijelaskan tadi, termasuk QT scale tadi. Masih. Karena kalau kita hitung ya, dia itu tidak lebih dari 10 kotak kecil. Oke, masih normal. Lah, kita lanjut ke ST segmen. Saya tandai warna biru. Ini keterangannya, ini grafiknya. Nah, ada garis putus-putus tuh melintang, seret. Nah, garis putus-putus melintang. Nah, kalau garis putus-putus melintang itu lurus apa naik turun? Lurus teman-teman. Garis isoelektrisnya. Jadi tidak ada perubahan ST segmen, entah itu elevasi di atas atau ST depresi yang di bawah ya. Jadi lurus ST segmennya. ST segmen ini lurus. Oke. Tidak ada perubahan segmen ST. Kemudian kita lanjut ke yang TP interval. Ini keterangannya ya. Ini gambarnya. Oke. Nah, di TP interval ini ya, kita lihat ada dua abnormalnya, indikatornya. Apakah ada tumpang tindih dari gelombang P dan T? Ternyata masih ada jarak teman-teman ya. Kalau kita lihat masih ada jarak itu. Ya, masih ada jarak di situ. Enggak tumpang tindih ya. Kemudian apakah yang enggak tumpang tindih itu terjadi downsloping yang ke bawah begini? Ternyata dia masih garis isoelektris, masih lurus. Nah, berarti tumpang tindih tidak ada, downsloping pun juga tidak ada. Maka TP intervalnya normal. Pasien ini tidak perikarditis akut. Oke. Lanjut ke PP interval nih. Nah, PP interval ini saya tandai dengan warna putih ya. Ya, kelihatan nggak di layar ini? Saya kasih warna merah aja deh ini. Ini ada garis putus-putus nih teman-teman. Nah, ada garis putus-putus nih teman-teman. Keterangannya ada di sini. Kira-kira ada nggak irama sinus yang hilang atau maju? Nggak ada yang hilang, tapi maju karena ada phase ini tadi. Ada phase ini tadi ya, maju akhirnya ya. Jadi dia nggak normal. Jadi kesimpulannya seperti yang saya jelaskan tadi adalah ini iramanya sinus, tetapi disertai dengan ventricle extrasystole, teman-teman. Nah, kita bisa mendeteksi ventricle extrasystole
syukur-syukur dengan lead 2 pendek. Nah, ini lead 2 pendek ini muncul nih dia nih. Alhamdulillah dia muncul. Nah, kalau dia tidak muncul, kita lihat di lead yang panjang ini, lead 2 panjang ini teman-teman. Nah, lead panjang ini, lead 2 panjang ini. Ada nggak dia muncul sepanjang itu? Nah, saya sudah tandai di sini ada stabilo warna biru. Ini ya, sama stabilo warna biru ini. Nah, jarak antara biru dari sini ke sini itu 30 kotak besar. Karena dia tidak reguler ya, maka kita pakai rumus jumlah R dalam 30 kotak besar ya, gelombang R-nya itu dikali 10. Jadi pasien ini heart rate-nya kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi heart rate pasien ini adalah 100 kali per menit. Itu hitungannya kalau dia aritmia. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi yang sangat jelas dilihat di sini adalah yang kuning ini teman-teman ya. Jaraknya akan berbeda ya. Jaraknya antara satu dengan yang lain ini gelombang R-nya nggak sama, irregular. Oke. Sampai sini cukup jelas? Oke. Nah, lalu membaca cepatnya bagaimana sih teman-teman? Nah, membaca cepatnya itu sudah saya sediakan di kolom yang bawah. Kolom yang bawah ini ya. Membaca cepat ada tekniknya, pakai teknik Rahi ya. Yang saya dapatkan dari Inkafin ya, Jakarta. Bahwa Rahi ini merupakan singkatan dari rhythm, rate, aksis, hipertrofi, iskemik, dan infak. Dimana penjelasan detailnya tentang Rahi ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dimana video itu adalah cara membaca ECG 12 lead cepat dan mudah ya. Yang tidak saya jelaskan di sini karena ini sudah terlalu panjang ya teman-teman. Nah, intinya adalah dari EKG ini sudah saya tandai 30 kotak besarnya dengan biru, dan saya sudah tandai ada aritmia yang warna kuning di sini ya. Meskipun kita membaca ECG cepat, tapi kita perlu harus kembali ke kalibrasinya ya. Kalibrasinya harus sesuai dulu ya. Kita pastikan sesuai dulu 25 mm speednya dan 10 mm per milivolt untuk voltasenya. Ini voltasenya di sini. Ada cas sama lim sama 10-10. Bagaimana teman-teman dengan video kali ini? Semoga bisa menambah wawasan dan sedikit banyak membantu bagi teman-teman pemula yang ingin mempelajari tentang ECG 12 lead. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.